Karangan adalah karya tulis yang dibuat untuk mengutarakan gagasan atau ide melalui bahasa tulis agar mudah dipahami pembaca. Jenis karangan berdasarkan tujuan dapat dibagi menjadi 5, seperti karangan deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Tujuan karangan. Tujuan utama mengarang atau menulis ialah sebagai sarana komunikasi secara tidak langsung. Sedangkan tujuan menulis secara umum adalah memberikan pedoman, menerangkan sesuatu, menceritakan peristiwa, meringkas, dan meyakinkan. Komponen karangan. 1. Penguasaan bahasa tulis yang digunakan sebagai media tulisan, seperti kosakata, diksi, struktur kalimat, paragraf, ejaan, dan lain sebagainya. 2. Penguasaan isi karangan berdasarkan topik yang akan ditulis. Dan 3. Penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu bagaimana menyusun isi tulisan dengan menggunakan bahasa tulis, sehingga terbentuklah sebuah formasi yang diinginkan, seperti esai, artikel, cerita pendek, makalah, dan sebagainya. Jenis-jenis karangan. Karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang cerita atau peristiwanya disuguhkan dengan kronologi waktu yang jelas. Karangan narasi memiliki tujuan untuk menghibur dan menyenangkan pembaca dengan ceritanya yang telah diatur agar melihat sangat menarik, baik itu yang bersifat fiksi maupun yang non-fiksi. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang menunjukkan objek dengan sangat jelas sehingga pembaca seakan-akan mengalami hal yang dibahas oleh penulis. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memaparkan suatu hal atau informasi secara singkat, jelas, dan padat guna meningkatkan wawasan pembaca. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi tentang pendapat mengenai suatu hal yang ingin disampaikan kepada pembaca dengan tujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama dengan penulis. Karangan persuasi. Karangan persuasi merupakan bentuk karya tulis yang isinya berupa ajakan-ajakan kepada pembaca atau meyakini suatu hal, layaknya karangan argumentasi. Karangan persuasi juga ada anggapan-anggapan penulis yang disertai dengan bukti agar pembaca yakin. Sifatnya berbentuk ajakan. Karangan ini memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca untuk mempercayai hal yang disampaikan oleh penulis. Unsur-unsur karangan. Adapun unsur-unsur karangan diantaranya gagasan atau ide. Ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. 2. Tuturan, yaitu pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga pembaca bisa memahami karangan tersebut. 3. Tatanan, yaitu penyusunan gagasan atau ide pengarang, mengindahkan asas, aturan, dan teknik penulisnya. 4. Wahana, yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Ciri-ciri karangan ilmiah. 1. Struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan, yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. 2. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. 3. Sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. 4. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku, yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Langkah-langkah pokok pembuatan karangan ilmiah. 1. Memilih sebuah pokok topik yang tulis sesuai dengan minat Anda, minat pembaca, arti penting topik, fasilitas, dan kesempatan. 2. Mencari sumber autoritatif.
3. Membatasi pokok soal yang akan dibicarakan agar pengumpulan data, informasi, dan fakta, serta pengolahan yang terfokus dan agar karangan dapat dikembangkan secara memadai, yaitu pernyataan-pernyataan pendirian pendukung dengan hal-hal yang konkret dan spesifik. 4. Menentukan suatu tesis, percobaan, atau garis besar acuan sementara yang menjadi arah umum dan tujuan yang hendak dicapai. 6. Mencari di perpustakaan judul buku dan artikel yang membicarakan topik yang telah dipilih dan dibatasi. 7. Mengumpulkan atau minjam buku-buku dan bacaan yang lain yang akan dipakai sebagai sumber. 8. Mencatat tiap judul buku atau bacaan pada sebuah kartu bibliografi lengkap dengan data tentang nama pengarang dan publikasinya. Kartu-kartu bibliografi ini diperlukan untuk menyusun catatan kaki, catatan akhir, dan daftar pustaka. 9. Membaca buku-buku sumber dengan membuat catatan-catatan. Catatan ini dapat berupa kutipan, ringkasan, atau komentar pribadi. 7. Menata bahan-bahan yang terkumpul berupa catatan-catatan menjadi suatu garis besar. Dalam hal terakhir ini, Anda harus membaca buku-buku lain lagi serta mengadakan pengamatan, wawancara, dan sebagainya. 8. Merumuskan tesis final. 9. Menyusun kerangka-kerangka yang final. 10. Menulis draft pertama karangan. Pengantar tidak selalu yang pertama kali disusun. Mungkin saja batang tubuh karangan tulis terlebih dahulu. Kemudian penutupnya berupa kesimpulan, serta itu disusun pengantarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.